Nah, kalau tidak mau menyampaikan apa yang telah diturunkan dan diterangkan dalam Al-Quran, dia tidak menyampaikan, apa akibatnya? Dilaknat oleh manusia dan oleh siapa saja yang bisa melaknat. Dasar lu. Manusia semakin kacau, norma-norma tak berguna, nafsu semakin jadi penguasa. Mata ini rabun melihat kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kembali, saatnya kembali padanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. ngaji lagi dan Oh iya. Kayaknya udah ketiga nih ya. juga kita bisa review yang kemarin ya. Oke, kita review dulu ya. Terus kenapa kita ciptakan? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi sodri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nih kita ketiga nih. Gimana sehat semua nih? Adam? Cetati kumaha? Sama? Kang Nunu kumaha? Buat nge-review, kemarin kan kita sedang ngebahas tentang tema besarnya adalah memahami manusia seutuhnya. Memahami manusia seutuhnya yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Nah, kita tahu bahwa kita yang pertemuan pertama, Omar membicarakan tentang proses kejadian manusia pasca Adam. Ya, proses kejadian manusia tuh Mar ada 3 bentuk, Mar, ada 3 cara itu dalam ayat-ayat Allah. 36 ayat 36. Nah, 36 ayat 36. Kita kan kemarin ngebahas manusia pasca Adam dari proses dari saripati yang berasal dari tanah. Tapi nyatanya penciptaan manusia itu ada 3 bentuk. Ya, 36 ayat 36 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Oke, jadi menciptakan semuanya berarti makhluk semua ya. Ya, ada nggak kambing betina? Pasti ada kambing jantannya. Ya, ada manusia laki-laki, ada perempuan berpasang-pasangan. Lanjut. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Baik yang ditumbuhkan dari bumi. Nah, nanti kita bedah nih. Jadi ada manusia tuh prosesnya dari mungkin di pra-Adam kali ya. Tapi ini informasi yang baik yang ditumbuhkan dari bumi. Apa yang dilempar dari Mars? Enggak ya, bisa jadi sih. Lanjut keduanya. Dan dari mereka sendiri. Dan dari kita sendiri nih. Ya, yang kemarin itu pas ke Adam. Lanjut. Maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan dari apa yang kita tidak ketahui. Itu proses kejadian manusia. Nah, dan kita ini adalah manusia yang sebaik-baik makhluk. Ya, dan kita juga mempunyai fungsi kita tuh diantaranya fungsi manusia. Ingat kemarin waktu pertemuan kedua pas 2 kita sebagai khalifatullah. Ayat berapa itu? 2 ayat 30. Kemudian kita jadi utusan Allah di 22 ayat 75 nge-review. Dan kita menjadi penguasa di bumi. Paling rendah penguasa di bumi tingkat apa kira-kira di rumah? RT. Ada nggak orang yang berfungsi sebagai RT? Ada nggak tugas pokoknya? Ada tugas pokoknya apa? Ngedata keluarga. data keluarga,
data yang Anak jomblo, yatim. data anak yatim, Apa nggak terjadi ada udah didata. Ya tergantung Karena saya nggak pernah didata. Oh lu udah. Ya pokoknya fungsi RT tugasnya ngedata warganya. Kemudian juga fungsi manusia sebagai penolong agama Allah atau sebagai pelestari agama Allah. Contohnya apa? Orang yang melakukan ibadah sholat, dia sedang menjaga agama Allah, melestarikan sarana ajaran-ajaran Allah. Baik dia mempertahankan, melestarikan ketakwaannya. Jadi orang yang sedang menjaga agamanya adalah orang yang melestarikan nilai-nilai ketakwaannya. Contoh nih, nilai-nilai ketakwaan yang kita jaga nih. Agama kita jaga agama kita, melestarikan ajaran-ajaran Allah. Surat ketiga ayat 133 dan 134. Karena definisi menjaga agama Allah juga bisa bermakna kita sedang melestarikan ajaran Allah yang ada di Al-Qur'an. Misalnya nilai-nilai ketakwaan. Surat ketiga ayat 133 dan 134. Bang, kopi dong. Belum kasih itu menjaga atau melestarikan. Yang namanya menjaga agama Allah itu apakah kita misal ada orang yang menghujat agama kita? Nah, sebaiknya kita apa? Apakah kita harus lawan, kita marah, atau kita apa? Dia sedang menghujat agama apalah dihujat oleh seseorang. Tapi kalau umat Islam, katakanlah agama kita dinistakan oleh orang lain, apa yang semestinya kita lakukan? Kita ngelihat aja petunjuknya. Surat ke-16 ayat 125. 16 ayat 125. Fungsi manusia diantaranya adalah menjaga agama Allah atau melestarikan ajaran-ajarannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Serulah manusia Nah, jalan Tuhanmu dengan hikmah. dengan hikmah. Jadi kalau ada orang yang menistakan, kita serukan, thank you Mas Babang. Dulu ya. Apa namanya, seru, sampaikan dengan hikmah. Artinya hikmah itu tidak terjadi perselisihan. Tidak terjadi perselisihan. Kalau kita kejebak berselisih, siapa kita sesungguhnya? Itu tahan dulu ya. 17 ayat 53. Itu pasti masalah itu. Nah, bukan. Bukan nih. Bukan. 17:53. Tapi ada hubungannya. Yang keras. 17 ayat 53. Jadi hikmah itu adalah kita tidak menimbulkan perselisihan. Kalau kita berselisih, lalu siapa kita sesungguhnya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang lebih baik dan benar. Perkataannya yang lebih baik apa marah-marah? Baik. Yang lebih baik. Lanjut. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Nah, jadi kalau kita menyampaikan menimbulkan perselisihan, lalu siapa kita itu? Setan. Setan. Ayo Tan, sini Tan. Setannya belum datang. Ya kan? Jadi hikmah itu adalah istilahnya tuh aku nggak apa-apa, kau juga nggak apa-apa, semuanya oke-oke aja. I'm okay, you okay, everybody will be okay. Tidak menimbulkan perselisihan. Karena kalau kita berselisih, akhirnya kita terjebak menjadi temannya setan. Balik lagi ke 16 ayat 125. Sampaikanlah, serukanlah dengan hikmah. Enggak, dari 16 125. Yang tadi menjaga agama Allah, melestarikan. Dari serulah manusia. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah Nah, jadi ke jalan Allah dengan hikmah. Lanjut. dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, boleh berdebat tapi yang lebih baik. Artinya lebih baik, ada dalil dasarnya. Kalau tadi Omar menyampaikan
dari Al-Quran apa Al-Kopi? Al-Quran. Apa bedanya Al-Quran sama Al-Kopi? Kalau Al-Kopi nikmat. Kalau Al-Kopi nikmat. Kalau Al-Quran ada nomor suratnya, ada nomor ayatnya. Beda nggak dengan Al-Katanya? Beda. Beda. Bagusan mana Al-Katanya sama Al-Quran? Al-Quran. Jadi berkata yang lebih baik. Jadi kita menjaga agama Allah, kita melestarikan nilai-nilai ketakwaan yang ada pada diri kita maupun yang ada di pihak orang lain. Nah, kita sedang menjaga itu, melestarikan. Clear? Nah, apa contohnya nilai-nilai ketakwaan yang kita lestarikan yang mesti kita jaga? Sebagai agama Allah juga ajaran Allah. Surat ketiga, 133 dan 134. Makan dulu tuh makanannya. Ya. Cobain. Oh, gue udah punya. Sekali. Ya. Udah. Tadi sebelum kita mulai, wah, ke kue macam-macam. Oke, surat ketiga ayat 133 dan 134. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bersegeralah ampunan dari Tuhan. Nah, pertama bersegeralah menuju apa? Ampun. Artinya mohon ketika orang sedang memohon ampun, dia sedang menjaga agamanya nggak gitu? Menjaga, melestarikan nggak ajaran Allah untuk memohon ampun? Sedang melestarikan, itu yang menjaga. Ya, terus? Dan diampuni dari Tuhan. Dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, Ya. yang disediakan bagi orang-orang itu. Nah, buat orang yang menjaga nilai-nilai ketakwaan itu, yang melestarikan nilai-nilai ketakwaan itu, masuknya kemana? Ke dalam surga. Yang luasnya siapa? Selangit dan jadi kalau kita semua nyemplung ke surga, ini masih lega nggak kira-kira? Terus kau ini kalau masuk itu si lega nggak? Kan ironis kalau udah lega gitu kita kagak masuk. Jadi kalau mau masuk ke surga, kita harus melestarikan apa tadi? Ajaran atau menjaga agama kita. Terus kalau ada orang lain melecehkan agama kita, lu kagak bertakwa lu. Nah, terus harus kita sampaikan dengan cara hikmah. Nggak boleh tuh yang kita nyampaikan dengan cara kesel. Kalian kesel, lanjutin 134-nya. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, jadi kalau kamu sering berinfak, kita sering berinfak, baik di waktu lapang dan sempit, kita sedang melestarikan ajaran Allah atau menjaga agama. Clear nggak kira? Logik nggak? Menjaga agamanya. Kalau menjaga ini setati, ya kalau menjaga mertua kita harus memelihara siapa, merawat siapa. Menjaga suami dong, masa mertua dijagain. Mertuanya, anaknya kita jaga, ya nggak? Nikahnya sama mertuanya. Menjaga agama Allah apa kita jaga Allah, ngejagain Allah? Enggak, ajarannya yang kita jaga. Ada mertua belum? Masih jomblo? Mana RT-nya udah data belum? Fungsi apa? Data dong. RT-nya nomor ya. Nah, terus apa? Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, Menahan amarah, mengendalikan tapi ketika dia murka nggak bisa dikendalikan, dia sedang menjaga nggak? Nggak bisa mengendalikan. Emosi menjaga nggak dia? Enggak. tapi misalnya gini kan, ada orang yang merusak rumah ibadah kita, Orang merusak ibadah kita. rumah ibadah kita, Rumah terus? tempat ibadah kita. Apakah kita juga harus dengan hikmah dan dengan berdebat yang baik? Dengan hikmah. Misalnya ada korban lah Oh. di teman-teman kita, apa kita diam aja? Ya enggak dong. Ada polisi nggak di situ? Lapor. Kayaknya sih ada, kayaknya. Lapor polisi. Jadi ada yang Lapor polisi juga dilaporin. Jangan sujud dulu, lapor polisi. Sebelum lapor polisi, lapor kemana? Ke RT. Nah, ketika kita lepas kontrol, menjadi hakim sendiri, main tabok aja, kita merampas haknya polis, terus mati, kita gampar. Kita ke penjara juga nggak? Ya, nggak percaya, coba aja kerjain. Kita lapor ke polis, lapor ke Palur, lurah. Kalau udah ketangkep, dia minta ganti, suruh bangun dia. kalau spontan terus marah gitu.
Dia sedang apa tuh? 15 ayat 39. Keluar juga. Apa tuh? Karena ujungnya ada. Oh ya, terusin. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dimaafkan. Jadi kalau lu nggak memaafkan, sedang menjaga ajaran Allah nggak? Enggak. Clear nih ya? Allah mencintai orang-orang yang Nah, orang mencintai berbuat kebaikan. Jadi orang yang sedang menjaga agama Allah, melestarikan ajaran-ajarannya, baik nggak buat dia itu? Nah, Allah suka nggak sama dia? Tapi kalau kita gamparin orang, suka nggak Allah? Tapi kan nggak terpancing juga, namanya emosi ya. Nah, kalau terpancing emosi, dia sedang berposisi diapain nih? 15 ayat 39. dibandingkan setan. Coba baca dulu. 15 ayat 39. Ya. Setannya siapa? Ada. Nih setannya nih, ayo baca dulu. Iya nih. Iya. Iblis berkata. Siapa yang berkata? Iblis. Terus iblis. Tuhanku, Ya Al-Quran karena bisa berkata ya? Iya, bisa berkata tuh. Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkan. Nah, yang berkata siapa ini? Iblis. Iblis. Nah, mana dia iblisnya? Ini iblis lagi berkata. Dia berkata. Iya. Ngaku, bagus ngaku. Terus. Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkanku, sesungguhnya aku akan menjadikan kejahatan terasa indah. Nah, jadi nampok indah nggak? Enggak. Nah, marah-marah indah nggak? Itu ya. Oh iya. Jadi Terus. siapa? Bagi mereka di bumi, dan Eh. sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, termasuk dia nggak tadi yang nabok? Iya. Yang marah-marah? Oh, emosi. Emosi. Dia sedang tidak menjaga. Oleh sebab itu, fungsi manusia adalah sebagai menjaga agama Allah. Lalu yang berikutnya, sarana untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Fungsi nih manusia nih. Kalau Pak RT tadi mendata, tapi kalau manusia penyampai ayat-ayat Allah. Surat kedua ayat 159. Surat kedua ayat 159. Kurang cepet nyarinya dia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan Ya. petunjuk Ya, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Oke. kitab Al-Quran, oke. mereka itulah yang dilaknat dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Nah, jadi hari ini kamu udah dapat diturunkan ayat-ayat Allah melalui Omar nih. Semuanya ada di Quran nggak? Dan tadi dibuktiin dibaca nggak sama Bang Mardianto? Ya kan, ayat Quran tuh. Itu kalau disembunyikan, kalau dia udah turun, tapi ada nggak dia udah turun, tapi kita nggak ngeh? Ada. Ada. Dia nggak ngerti Karena- apa-apa. Menyampaikan nggak dia? Enggak. Karena nggak ada yang menyampaikan. Bukan disampaikan, tapi masuk ke sini, Karena keluar ke bawah. Hilang nggak? hilang. Hilang. Itu ada ngaruh itu. Nah, kalau tidak mau menyampaikan apa yang telah diturunkan dan diterangkan dalam Al-Quran, dia tidak menyampaikan, apa akibatnya? Dilaknat oleh Manu dan oleh siapa saja yang bisa melaknat. Dasar lu nggak bersyukur, nggak bermanfaat. Makanya cakep nih WIP, warung inspirasi pesanggerahan. Jadi inspirasi nggak nih buat teman-teman semua? Penyampai juga ya? Iya, buat teman-teman yang lihat nanti bisa kasih komentar, bertanya, dan kita jawab di sini. Setuju nggak? Setuju. Nah. tuh. Nah, sekarang yang intinya nih, setelah kita berfungsi sebagai manusia, tugas pokok manusia berarti apa sih tugas pokoknya? Yang pertama 51 ayat 56. Ini yang lagi rame nih 51 Ayat 56. sama pesulap merah. Iya. Iya. Biarin dah cuma 55-nya ntar. 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu action tuh ya. Produktif mengabdi itu. Nanti kita bahas secara khusus. Kemudian yang kedua, tugas pokok manusia menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya. Surat ke-39 ayat 2.
Ya, tugas pokok manusia memurnikan ketaatannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan hak. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Dengan mengikhlaskan ketaatannya. Jadi kalau ibadah nggak ikhlas, nggak murni dia. Biasa. Kalau kita ibadah nih, misalnya saya mau sholat supaya dapat kerjaan, berarti nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Saya sholat supaya dapat jodoh, nggak ikhlas. Ada yang dimau soalnya. Ada yang dimau, mestinya hanya mengharap ridho. Pokoknya setan mengganggu dalam 4 bentuk nih. Yang pertama itu dihukum. Yang main dihukum tuh kan akan menyesatkan mereka semua. Banyak nggak? Jaksa disuap. Yang salah jadi nggak salah. Hakim. Terus di sosial berebut baksos ada nggak? Wah, itu tuh. Gara-gara bakso saya banyak yang kebagian. Kan iblis bersumpah tadi akan menyesatkan kamu semua di 4 tempat biasanya itu. Biasanya dihukum main dah tuh. Ya. Terus di sosial, terus di agama. Gara-gara agama ribut ada nggak? Ada juga. Terus di tontonan, di hiburan. Gara-gara ada dangdutan, rame berantem ada nggak? Senggol-senggolan ada nggak? Ada. Nah, itu gangguan. Maka tugas pokok kita adalah mengabdi kepada Allah. Nah, lalu kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Surat ketiga ayat 32. Surat ketiga ayat 32. Taatlah Allah. Ayo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, jadi taat siapa? Allah dan Rasulnya. Taat Allah dan Rasulnya. Apa taat Allah dengan ketua partainya? Rasul. Ada nggak orang yang taat sama ketua kelompoknya? Banyak. Sama tokohnya? Banyak. Tapi perintahnya taat ke siapa? Allah dan Rasulnya. 58 ayat 20. Belum kelar. Terusin boleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, jika lu berpaling, artinya nggak taat Allah dan taat Rasul, maka kamu kafir. Jadi orang kafir adalah yang tidak taat Allah, tidak taat Rasul. 58 ayat 20. Cakep, bisa pakai laptop cari Quran. Masalahnya loadingnya agak telat nih, taat. 58 ayat 20. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Menentang siapa? Allah dan Rasulnya. Menentang Allah dan Rasulnya. Lanjut. Mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Nah, sangat hina. Jadi kalau lu kagak mau memahami Quran, lu menentang nggak ayat-ayat Allah? Oke, ada yang terakhir. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Surat kedua ayat 186. Al-Baqarah 186. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Ya. Nabi Muhammad, tentang aku, Ya. sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya Allah itu dekat. Allah ada di mana? Di mana-mana. Lu jangan berubah tadi ya. Sesungguhnya Allah apa kan? Dekat. Allah ada di mana? Dekat. Jangan berubah-ubah. Itu kan nggak ada 2 menit kan? Kalau dekat tuh jadi berubah jadi di mana-mana. Dia sedang terganggu oleh iblis. Allah tuh dekat. Di mana-mana iya juga. Karena pada saat kita ada di sana dia dekat. Karena dekat di mana-mana. Di mana lu berada, Allah itu dekat. Terus. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Nah. Apabila dia berdoa kepadaku, Ya, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku ya, dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. selalu berada dalam Nah, kebenarannya menurut tokoh atau menurut Al-Quran? Mungkin nggak orang tahu kebenaran kalau nggak paham Quran? Nggak tahu. Cakep nih WIP nih. Untuk rangka memahami Al-Quran supaya kita lebih dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah Al-Quran.
Al-Quran adalah firman Allah. Jadi Allah dekat nggak sama kita? Dekat. Allah semakin dekat ya. Amin. Nah, tugas pokok manusia tadi adalah menyembah Allah, taat Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah dan jauhi larangannya. Terus wewenangnya apa dong? Mau tahu wewenangnya? Mau dong. Wewenang lu harus punya wewenang dong. Maksudnya wewenang kita kan? Di wewenang manusia di hadapan Allah tuh apa? Wewenang gambarin orang atau apa? Ah, mau tahu? Mau tahu? Oke, gua ngopi dulu. Ya. Ya, tapi besok lagi ya, kopinya udah habis soalnya. Ya. Ya, besok lagi, besok Oke, lagi. besok kita ngopi lebih banyak lagi nih. Oke, thank you banget ya, udah pada dengerin ya. Ya. Yuk kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.